Tanah Abang rame, Glodok rame, sekarang sepi semua. Saya lihat Tanah Abang dulu menjadi superpower Asia Tenggara udah mulai turun pamornya. Kenapa? Orang sudah bisa di rumah, tapi jualannya bisa ratusan miliar dari rumah. Dengan teknologi digital marketing dan marketplace. Itu dasar hipodisikan Bapak Ibu. Kemudian kami melihat bahwa waktu krisis moneter 98 hanya UKM yang tidak tumbang. Bisnis yang memakai uang perbankan tumbang. Maka saya mencoba melangkah membuat bisnis bersama. Ternyata bisnis yang saya buat itu tidak sesuai dengan visi misi yang saya mau bangun. Diingatkan oleh Pak Usin, Pak Andi, jika ingin menyerahkan ide dan karyanya jangan dalam bentuk perseroan terbatas. Kalau dalam bentuk usaha PT, maka itu masih dianggap Pak Andi yang punya. Akhirnya bisnis yang saya bangun dimigrasilah ke organisasi masyarakat berbadan hukum, yaitu Himpunan Pengusaha Online Internasional. Ada 4 poin yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, kita ini hanya fokus berbicara ormas. Kami nggak ada bedanya dengan pemuda Pancasila, tidak ada bedanya badan hukumnya dengan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, sama perkumpulan. Cuman bedanya kami melakukan kegiatan-kegiatan yang fokus kepada membantu pemerintah. Semoga rekaman saya didengar oleh Gubernur Sumatera Utara. 1. Kepada yang terhormat Pak Gubernur, kami hadir di di Sumatera Utara. Kami memohon kepada Bapak Gubernur agar mempertemukan kami kepada semua UKM yang ada di Sumatera Utara. Kami akan latih UKM-UKM yang ada di Sumatera Utara bagaimana digital marketing secara mudah, gratis. Bagaimana membuat UKM pede dalam menjalani bisnisnya, karena kami latih membuat laporan keuangan sehingga bisa mendeteksi bisnisnya kapan bangkrut. Kami juga akan melatih Sumatera Utara untuk ekspor produk UKM, karena untuk menyumbang devisa negara yang saat ini tergantung oleh produk impor, kita harus fokus ekspor. Semoga Pak Gubernur mendengar rekaman kita. Alokasi pembinaan UKM dijadikan aja untuk membangun jalan raya yang ada di Sumatera Utara. Untuk alokasi pelatihan para UKM, biar Hipo yang tanggung biayanya. Sampai hari ini semenjak Hipo didirikan 1% uang APBN, APBD kami tidak pernah meminta. Kami membangun badan usaha yang valuasinya sudah berbicara ratus miliar. Kami tidak pernah memakai uang pemerintah. Kami tidak pernah memakai uang pinjaman dari perbankan, murni sumbangan anggota. Poin berikutnya, kami adalah organisasi. Setiap keputusan-keputusan penting yang akan membuat kawan-kawan anggota kita di daerah cember atau tersenyum harus diputuskan bersama. Kita organisasi. Tidak ada keputusan yang lahir tanpa keputusan bersama. Sebelum dipanggil Ketua DPD ke Jakarta, Ketua DPD harus melakukan rapat dulu bersama DPC-nya. Begitupun nanti pada saat bulan Juni, PT Hipo Business Management yang saat ini memiliki puluhan anak perusahaan, saat menyetor laba dividen ke organisasi, maka seluruh Ketua DPD dipanggil ke Jakarta. Tapi sebelum datang, Bapak rapat dulu di daerah.
bahwa ada duit laba perusahaan yang akan disetor ke organisasi. Silahkan himpun aspirasi dari bawah. Duit itu mau diapakan? Mau dibagi rata? Silahkan. Itu duit Bapak Ibu semua. Poin berikutnya, barusan bulan lalu kita mengadakan Rapimnas, Rapat Pimpinan Nasional, untuk mengambil keputusan strategis pasca Hypo berada di ujung tanduk. Kenapa berada di ujung tanduk Bapak Ibu? Terlanjur viral. Di mana-mana acaranya ribuan orang. Tapi viralnya adalah dapat uang harian. Bukan begitu? Nah, karena viralnya banyak yang penasaran. OJK panggil, Polda panggil. Dan dalam pemanggilan itu OJK dan para Polda memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk membuat Hypo long life. Jadi OJK dan NTB, OJK dan Polda bukan musuh kita. Mereka adalah guru kita yang mengerti undang-undang. Mereka yang luruskan kita. Atas rekomendasi OJK dan Polda Polri, kita melakukan Rapimnas. Akhirnya, bismillah, surat perintah 11 Maret versi Hypo akan membuat Hypo terbebas dari Ponzi, akan terbebas dari sistem multilevel marketing, akan terbebas dari tuduhan investasi, meskipun suatu saat Bapak Ibu akan dibagikan uang harian. Meskipun suatu saat. Tunggu tanggal mainnya. Ya kalau Bapak Ibu mengatakan, Pak, labanya PT HBM bagi kami dalam bentuk harian. Apakah Ibu Vivian kalau punya duit 1 miliar berdiri di pinggir jalan bagi-bagikan uang ke ibu-ibu arisannya, apakah Ibu Vivian mau ditangkap? Enggak. Itu kan uangnya dia. Begitupun kalau kita nanti hasil usaha kita, PT Hypo Business Management mampu mencetak laba, maka itu uang Bapak semua. Mau dibagi harian, mingguan, atau detikan, itu hak Bapak. Itulah dasarnya diputuskan Rapimnas kemarin Bapak Ibu. Tapi saya yakin Super Semar akan membuat Bapak Ibu senyum semua. Hypo! Hypo! Kemudian saya menginstruksikan kepada DPP dan DPD Sumatera Utara agar 1 kali sebulan, kalau tidak sempat wajib 1 kali 2 bulan, menyewa ruangan hotel, kemudian mengundang kepada semua anggota Hypo yang ada di luar sana yang memiliki usaha untuk dilatih menjual online dari Sabang sampai Merauke, untuk dilatih membuat laporan keuangan secara mudah dengan bekerja sama dengan Zahir Accounting, untuk membuat para Bapak Ibu semua bisa ekspor